Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kita boleh sama-sama beribadah. Sehat semua pagi ini? Amin. Kita ada dalam perlindungan Tuhan. Kita mau sama-sama datang pada Tuhan, mengucap syukur buat kemurahan yang Tuhan berikan karena kebesaran Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Mau siapkan hati kami Tuhan, datang dan menyembah Engkau Bapa. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji esa. Amin Tuhan. Iman kami bersepakat Bapa. Kemenangan dari-Mu. Kami hidup hanya karena percaya kepada-Mu Tuhan. Hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah,
buat Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Mari angkat suara kita. Haleluya. Naikkan pujian kita, penyembahan kita. Yesus. Oh, ya Allah, ya Shandaramu. Kami bangga punya Allah yang besar seperti Engkau. Engkau besar Tuhan. Haleluya. Ya Allah, ya Shandaramu. Biar mulut kami memuji-Mu, biar mulut kami mengagungkan Engkau, Raja 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 Yesus. Ya Allah, ya Shandaramu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, bertahta atas pujian kami. Terima kasih. Urabaya raraba sikama ya raraba takaya raraba baba baba. Biar mulut kita mengagungkan Dia, Raja di atas segala raja, Allah yang layak ditinggikan. Yesus, Yesus, Tuhan. Urabaya raraba baba baba sikama ya raraba. Hididi ya raraba sikaya raraba takaya raraba. Biar mulut kami, puaskan hati kami memuji Engkau Yesus. Sebab hanya Engkau Tuhan perlindungan kami. Kau benteng keselamatan kami. Hanya Engkau Tuhan. Ya raraba raraba sikama ya raraba takaya raraba sikit. Hibidi ya raraba sada ya raraba takaya raraba sikit. Jangan ada satupun yang berdiam diri mainnya. Naikkan pujianmu kepada Tuhan. Hibibi ya raba sada ya raba takaya raba sikana ya raba. Ya raba takaya raba papa sikibidi ya raba sikaya raba. Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang betapa. Amin Tuhan. Namamu besar, termulia, layak dipuji. Layak Yesus, Engkau mendengar setiap seruan doa kami. Dulu, sekarang, dan selamanya. Termulia. Mari jemaat. Kau berkata. Amin. Namamu besar, termulia. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Namamu besar, Dia katakan namamu besar, termulia. Namamu besar, oh, mulia. Tanpa ragu-ragu, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus yang memberikan kebebasan kepada setiap kita. Haleluya. Kami melihat kuasa-Mu tercurah atas setiap kami di tempat ini Bapa. Mulut kami boleh memuji-muji Engkau Yesus.
Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tempat ini Bapa. Kami tidak sia-sia untuk datang ke tempat ini mencari Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk melanjutkan puji-pujian kami. Biarlah setiap puji-pujian kami naik di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu bagi setiap kami. Kami siap memuji Engkau Tuhan di tempat ini. Mari Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan, katakan bersama-sama dengan saya. Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Karena ada kebangkitan yang besar bagi bangsa kita, bagi kita semua, bagi perekonomian kita. Amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Engkau Allah kami yang kudus Yesus. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Bapa. Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuat. Amin. Beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu. Biar iman kami bangkit, surga. Mari katakan. Karena ada pemulihan di negeri kami. Amin. Karena ada kebangkitan yang besar dan berseru kepada Yesus diselamatkan. Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi. Amin. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan nyatakan Tuhan. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan. Mari angkat tangan kita memberkati bangsa kita. Kan ada pemulihan di negeri kami. Amin. Kan ada kebangkitan yang besar dan berseru kepada Yesus diselamatkan. Mari jemaat. Amin. Mari imani. Berseru kepada Yesus diselamatkan. Karena ada pemulihan di negeri kami. Karena ada kebangkitan yang besar kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru diselamatkan. Sekali lagi. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Masih bangkit berdiri Bapak Ibu ya. Menemani saya di sini satu pujian. Aku diberkati. Yang duduk ya tetap diberkati sih. Aku diberkati. Haleluya. Kasih setia Tuhan bagi setiap kita. Kasih setiamu nyata bagiku.
sebab Allah sanggup. Dan anugerahnya haleluya. Aku diberkati, berkati dirinya sendiri dulu. Karena menyediakan, aku diberkati. Atas sempurna haleluya Yesus. Kasih setiamu nyata bagiku, amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar, sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Sebab anugerahnya sangat besar bagiku. Oh haleluya. Aku dilimpahi, cuma Allah yang sanggup. Aku dilimpahi anugerah Tuhan bagiku. Boleh tepuk tangan di atas kepala. Terima kasih Tuhan. Mari katakan sama-sama, sebab Allah sanggup. Limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagi, sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup. Limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup sekali lagi. Aku diberkati, aku dilimpahi, untuk menyediakan. Aku dilimpahi anugerah Tuhan bagi. Aku diberkati, kamu diberkati, kita diberkati, kita semua diberkati. Aku diberkati, kamu diberkati, kita diberkati, kita semua diberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Bapak. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Mari anak-anak silakan maju ke depan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahmu besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku
besar di surga. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita, memberkati anak-anak kita. Mohon dengan kasih Kristus nanti Ibu Hati berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini. Kami menyerahkan di hadapan kami ada anak-anak sekolah minggu di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati anak-anak ini dengan sukacita. Engkau memberkati anak-anak ini Tuhan sesuai dengan kemampuannya Tuhan. Kami yakin Tuhan Engkau memampukan mereka untuk masa kecilnya ini, masa pertumbuhannya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami menyerahkan anak ini sebelum mereka akan melakukan ibadah sekolah minggu. Engkau memberkati guru-guru sekolah minggu yang ada. Kami juga menyerahkan kedua orang tua mereka masing-masing. Tuhan memberkati segala biaya, segala usaha yang ada. Tuhan Engkau memberkati semuanya. Kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat berbakti. Kita akan menaikkan doa syafaat. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menguatkan sepakat. Percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan tunduk kepala, kita akan satukan hati datang kepada-Nya. Kami bersyukur Bapak buat pagi hari ini. Segala kasih, kemurahan Tuhan yang Kau limpahkan bagi kami seluruh umat-Mu. Kalau pada pagi hari ini kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati sukacita daripada Tuhan. Bahkan kami boleh menikmati akan setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Itu semata-matanya karena kasih karunia Tuhan bagi kami. Bukan karena kebaikan kami atau mungkin dalam hidup kami, tapi itu semuanya karena anugerah Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami bersama-sama satukan hati berdoa untuk bangsa dan kota kami. Biarlah kasih dan berkat Tuhan terus Engkau limpahkan untuk bangsa dan kota kami ini Bapa. Damai sejahtera, ketenteraman, kesejahteraan, persatuan, kesatuan terus Engkau limpahkan untuk bangsa kami, untuk kota kami. Berkat kasih-Mu Bapa buat Bapak Presiden. Biarlah beliau yang menjabat pada saat hari ini boleh menjalankan setiap tugasnya dengan baik. Bahkan beliau-beliau yang duduk dalam lembaga pemerintahan, naungi dalam kasih Tuhan. Untuk beliau pun bisa bekerja sama satu dengan yang lainnya. Melakukan setiap apa yang memberikan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Bahkan kami berdoa Bapa untuk kelanjutan kepemimpinan ke depan dalam tangan Tuhan. Biarlah partai pemilihan yang akan dilaksanakan sebentar pun Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati, bahkan Tuhan memberikan kedamaian, Tuhan memberikan kemudahan dan kelancaran. Biarlah berkat kasih-Mu Tuhan terus Kau limpahkan untuk bangsa dan kota kami ini Tuhan. Biarlah beliau-beliau yang terpilih, beliau yang duduk dalam lembaga pemerintahan, mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami juga berdoa Bapak untuk pekerjaan Tuhan tempat ini. Biarlah gereja-Mu di tempat ini boleh menjadi berkat bagi lingkungan kami, bagi kota kami. Bahkan kami yang bernaung di rumah-Mu ini Bapak, mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Berkati untuk Bapak Gembala dan seluruh staf pengembalaan yang ada. Berkati untuk seluruh pelayan Tuhan, pengerja aktivis yang ada. Pakai mereka semuanya dalam kasih Tuhan.
perlengkapi dengan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini segala kerinduan kami bahwa nama Tuhan semakin dipermuliakan di tempat ini. Nama Tuhan semakin ditinggikan di bangsa dan kota kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi inilah doa permohonan kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Kita mau sama-sama persiapkan hati kita untuk ditaburi firman Tuhan. Kita angkat satu pujian. Ku datang membawa doaku untuk bangsa dan negeri ini yang Kau sayangi. Ku datang membawa tangisku untuk bangsa dan negeri ini yang Kau sayangi. Telah lama umat-Mu menunggu kebangunan rohani yang sejati. Telah lama umat-Mu berseru, belas kasihanilah bangsa ini. Kami akui segala dosa kami, bertobat dan merendahkan diri. Kau berfirman, kambing domba kedar serta nebaya kan berhimpun padamu. Engkaulah yang dinanti-nantikan, pulau yang jauh dan ujung-ujung bumi. Selamatkanlah, pulihkanlah, bawalah bangsaku percaya padamu. Selamatkanlah, pulihkanlah, bawalah negeriku sujud menyembah-Mu Tuhan. Ku datang membawa doaku untuk bangsa dan negeri ini yang Kau kasihi. Ku datang membawa tangisku untuk bangsa dan negeri ini yang Kau sayangi. Telah lama umat-Mu menunggu kebangunan rohani yang sejati. Telah lama umat-Mu berseru, belas kasihanilah bangsa ini. Kami akui segala dosa kami, bertobat dan merendahkan diri. Kau berfirman, kambing domba kedar serta nebaya kan berhimpun padamu. Engkaulah yang dinanti-nanti
Selamatkanlah, pulihkanlah, bawalah bangsaku percaya padamu. Selamatkanlah, pulihkanlah, bawalah negeriku sujud menyembahmu. Selamatkanlah, pulihkanlah, bawalah bangsaku percaya padamu. Selamatkanlah, pulihkanlah, bawalah negeriku sujud menyembahmu Tuhan. Mari jemaat nyanyikan. Haleluya Yesus. Selamatkanlah, pulihkanlah, bawalah bangsaku percaya padamu. Selamatkanlah, pulihkanlah, bawalah negeriku sujud menyembah. Selamatkanlah, pulihkanlah, bawalah bangsaku hanya percaya kepadamu Yesus. Selamatkanlah, pulihkanlah, bawalah negeriku sujud menyembah. Selamatkanlah, pulihkanlah, bawalah bangsaku sujud padamu. Selamatkanlah, pulihkanlah, bawalah negeriku sujud menyembahmu Tuhan, sujud menyembahmu Tuhan, sujud menyembahmu Tuhan. Terima kasih. Firman Tuhan di Markus pasal 16 ayat 14 berkata seperti ini. Sesudah itu dia menampakkan diri kepada 11 murid ketika mereka sedang duduk makan. Dia mencela ketidakpercayaan dan kekerasan hati mereka, karena mereka tidak mempercayai orang-orang yang telah melihat dia sesudah dia bangkit. Lalu dia berkata kepada mereka, "Pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dan tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Mereka akan mengusir roh-roh jahat dalam namaku. Mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan memegang ular, dan jika mereka minum sesuatu yang mematikan, hal itu sekali-sekali tidak akan mencelakakan mereka. Mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Setelah berbicara dengan mereka, lalu Tuhan terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Elohim. Maka pergilah mereka memberitakan Injil kemana-mana, dan Tuhan bekerja bersama mereka dan meneguhkan pemberitaan firman itu melalui tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Lagu pengiring firman Tuhan itu membawa saya membuka Markus pasal 16. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu sekalian,
Bagaimana mereka bisa dimenangkan? Bagaimana bangsa ini bisa diselamatkan? Apakah kita berharap bahwa Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk menginjili secara pribadi lagi? Markus pasal 16 ini jelas-jelas berkata, Bapak Ibu sekalian, bahwa di tangan kita lah pemberitaan Injil ini harus diberitakan. Akan menjadi satu wacana, salat 3 ini dimenangkan buat Tuhan kalau kita tidak bergerak. Amin. Haleluya. Kebetulan ada satu keluarga ikut saya pada pagi hari ini. Saya nggak tahu, nggak dirancang, tapi beliau datang. Ton, ayo sama ini, bentar maju ke depan. Saya mau tanya kamu. Kamu juga? Ayo. Tadi kan kita nyanyi Kedar dan Nebayot, betul ya? Nah, kedua anak ini datang dari Kedar. Saya berjumpa dengan mereka nggak sengaja ya di rumahnya ya. Waktu saya datang, kebetulan Tony sedang ada di rumah. Saya bicara apa ya Ton sama kamu? Yang saya ingat tentang agama ya Pak, Islam. Jumatan enggak. Saya bilang jarang waktu itu. Nah, pas di situ tuh kayak langsung kena di hati Pak. Kayak iya ya. Kita di dalam agama tuh punya tanggung jawabnya masing-masing, tapi kenapa nggak bisa ngelakuin gitu. Terus nggak tahu, mungkin di situ Tuhan sudah bekerja. Jadi saya bisa terketuk hati untuk percaya sama Tuhan. Sebelum kenal Tuhan, di hidup tuh selalu khawatir, kayak nggak punya tujuan hidup gitu. Setelah kenal Tuhan, puji Tuhan, sedikit demi sedikit merasakan kebaikan Tuhan, walaupun saya merasakan kebaikan Tuhan itu sangat luar biasa dalam kehidupan saya setelah saya kenal Tuhan. Saya bisa menjalani kehidupan saya dengan lebih baik lagi, seperti itu. Makasih, silakan duduk. Mereka ini keluarga muda ya, umurnya masih muda. Mereka punya anak 2. Waktu nikah pun saya percaya mereka nggak ngerti tujuan pernikahan itu apa ya. Ya asal menikah saja. Anaknya yang kedua itu lahir tuh saya beri nama Daniel. Waktu itu mungkin udah percaya belum? Belum percaya waktu dulu. Jadi orang tuanya itu datang kepada kami waktu saya mau adakan retret. Terus dia bilang, Pak, saya nggak bisa ikut, batal. Kenapa? Saya punya cucu lahir bermasalah, nggak bisa keluar dari rumah sakit gitu ya, karena nggak ada biaya sama sekali. Terus saya bilang, kamu percaya sama Tuhan? Percaya. Kamu ikut saya retret, pulang, Tuhan pasti selesaikan semuanya. Nggak tahu perkataan itu keluar aja dari dalam hati saya, bukan atas dasar saya punya uang untuk itu, enggak, cuman keluar seperti itu aja. Nah terus dia ikut retret, waktu pulang kita selesaikan Tony. Dia nggak bisa keluar karena dana BPJS-nya mati ya Tony. Waktu mati jadi nggak bisa keluar. Tapi puji Tuhan pada saat setelah balik ada seseorang datang, dia bilang BPJS-nya bisa diatur gitu ya. Jadi semua itu beres, saya juga nggak mengeluarkan uang. Paling saya keluar uang buat apa waktu dulu ya? Cuman buat transport kalau nggak salah pulang itu ya, sekitar berapa puluh ribu saja. Dan anak itu bisa balik ke orang tuanya, kembali ke rumah dengan tanpa membayar satu apapun. Mungkin satu perkara yang kecil ya buat kita, tapi penyertaan Tuhan itu indah. Saya nggak pinter berkhotbah, saya nggak pinter untuk membawa orang kepada Tuhan, apalagi dari Kedar. Saya nggak menguasai ayat-ayat Al-Quran dan saya tidak pernah mau memakai ayat-ayat itu untuk menjelekkan agama orang lain. Tapi kalau Tuhan bekerja di dalam hati kita, perkataan kita yang simpel aja itu akan menusuk ke dalam hati dia. Amin ya. Yang penting itu bukan simpati Bapak Ibu, tetapi empati. Empati yang keluar dari dirimu
rasa kebersamaan, rasa kesatuan. Bahkan saat engkau melihat seseorang, engkau tahu bahwa dia itu adalah ciptaan Tuhan. Ada sesuatu yang dari Tuhan di dalam diri dia, yang seharusnya punya kaitan dengan kita. Itu namanya empati. Waktu kita sampaikan itu terjadi sesuatu yang indah. Mereka diselamatkan walaupun belum sempurna, kita belajar bersama-sama untuk bertumbuh bersama-sama semua. Saya juga dalam situasi nggak baik Bapak Ibu. Dalam 3 minggu ini saya kena vertigo terus menerus. Jadi badan sepertinya lemah. Saya coba kemarin naik kendaraan setengah hari putar-putar di Salatiga aja. Pulang-pulang saya agak pusing lagi. Tapi handicap atau kendala seperti itu tidak membuat saya pribadi itu menjadi mengeluh dan tidak mau melakukan aktivitas apapun. Tidak. Prinsip hidup kita adalah mengucap syukur di dalam segala perkara. Amin ya. Hal buruk, hal baik yang datang dalam kehidupan kita, itu jangan mempengaruhi percaya kita dan kesetiaan kita dan keaktifan kita kepada Tuhan. Amin. Minggu lalu saya dapat berita seseorang yang saya tolong, saya berikan dia sapi 2 ekor, beranak 1. Tiba-tiba menelpon saya sore-sore. Itu kalau nggak salah hari Jumat atau hari saya lupa. Pak, sapinya sakit 1. Ya wis, kalau sakit ya panggil dokter mantrimu biar disuntik. Ya Pak. Kira-kira berapa jam lagi datang lagi, Pak? Sapinya mati. Oh mati ya 1. Enggak Pak, 2. Ya saya bilang ya udah ucap syukur. Kalau sapi 2 mati itu nilainya berapa ya dulu ya Pak? 49.500.000 tadi ya. Ya oke. Masih punya anak toh, artinya masih bagus, Bapak bisa pelihara lagi. Di satu saat kalau seperti misalnya besar bisa beranak lagi. Terus terakhir saya tanya, Pak mau nambah lagi sapinya? Terus dia bilang, jangan Pak, jangan. Istri saya lagi gelo, ke gereja aja hari ini gak mau. Ya, sesuatu yang datang kepada kita dalam bentuk duka cita, dalam bentuk sengsara, penderitaan, atau apapun. Kalau kita bisa olah dalam roso pribadi kita ini, itu akan menjadi sesuatu yang indah Bapak Ibu sekalian. Percaya maksud saya, ngerti maksud saya ya. Kalau engkau mengambil reaksi dari aksi yang datang negatif, kamu reaksinya negatif. Saya bisa ngomong sama teman saya Pak Tris itu, saya bilang, kamu gak bisa pelihara sih. Masa sapi 2 itu saya untuk tolong kamu, untuk supaya kamu bisa makan, kamu gak pelihara dengan benar. Itu bisa keluar toh dari hati pada saat reaksi timbul dari aksi yang negatif, kita reaksi yang negatif. Itu bisa aja timbul, tapi itu akan memecahkan, akan membuat dia masuk lagi ke jurang yang lebih dalam lagi pada saat dia menderita. Tapi pada saat saya hibur dia, saya berbicara seperti itu, ya dia terbangun, saya bilang gak apa-apa, istrimu gak ke gereja hari ini, gak apa-apa. Tapi peluk saja dia, yakinkan bahwa Tuhan itu baik. Amin. 3 hari kemudian, saya dapat prospek 3 loh. 3 sekaligus. Satu klinik di Jakarta punya beberapa cabang, kemudian 1 di Malang itu Fit Mill Industry, dan kemarin ditelepon lagi minta hari Senin presentasi itu perusahaan tambang batu bara di Palembang. Saya nggak pernah berhubungan bersama mereka, saya tidak pernah menjamah mereka, tapi mereka yang menghubungi saya dalam saat bersamaan dalam 1 minggu. Lihat, Tuhan itu bisa menggantikan segala sesuatu jauh lebih besar dari apa yang kamu derita. Amin. 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 Aminmu yang terakhir itu akan merubah kamu punya aura di sekitar tubuhmu. Yang tadinya gelap-gelap saya lihat itu menjadi merah menyala terang. Semangat timbul lagi. Amin. Ya, hari ini saya mau bercerita, boleh bercerita. Tuhan Yesus juga sering bercerita. Saya mau bercerita. Cerita ini saya dapat dari sesuatu yang kok kena sekali ya dengan apa yang mau saya sampaikan hari ini. Jadi ceritanya begini Bapak Ibu sekalian. Ada seseorang gembala, dia mengembalakan
sapi lagi nih. Apa ya? Karena kita Salatiga penuh dengan sapi. Dia mengembalakan sapi, tapi sapinya kabur. Karena si gembala ini menyakiti sapinya terus menerus. Si sapinya kabur. Nah waktu dia kabur, akhirnya si gembala ini kesepian. Dia punya teman kan hanya sapi yang bisa menolong dia. Tapi kabur. Sampai satu saat dia sadar, dia kehilangan sapinya. Ada sesuatu yang hilang dalam kehidupan dia, di mana sapinya senantiasa menolong, tiba-tiba hilang sapinya. Kemudian dia berupaya untuk mencari sapi tersebut. Waktu dia cari sapinya, dia lihat jejak-jejak sapi itu ada. Oh, dia punya dua option dalam hidupnya ini. Oh, udahlah, aku nggak mau nyari sapiku. Dia jahat sama aku, kok tinggalin aku? Atau aku mau nyari ya sapiku. Jadi selalu ada dua pilihan. Mau melakukan untuk mencari atau udahlah, aku beli sapi lagi, yang lain lagi, yang baru. Tapi dia mengambil keputusan untuk mencari. Dia mencari jejak-jejak sapi itu. Waktu jalan tiba-tiba jejaknya hilang. Tapi dia bersemangat untuk menemukannya. Dia cari lagi, ketemu lagi jejaknya. Sampai satu saat dia melihat sapinya di kejauhan. Dia melihat ekornya yang pling 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 gitu. Wah, aku melihat ekor sapiku. Dia tambah semangat lagi. Kemudian dia datang sampai ke sapinya. Waktu sapi itu diikat, sapinya berontak. Marah sapinya. Karena sapi itu benci sama dia, dan sapi itu udah tinggal begitu lama di alam bebas, jadi dia liar sapinya. Nah kemudian si gembala ini berusaha untuk menjinakkan sapi tersebut. Ya dia berupaya, dia menarik, dia punya tambangnya, dia coba memberi makan. Sampai singkat cerita, sapi ini dapat dijinakkan sama dia. Jadi mereka bersama-sama lagi, sapi ini menurut waktu diikat oleh talinya. Akhirnya sapi itu ditunggangi sama gembalanya untuk kembali pulang. Nah di rumah dia bisa hidup dalam ketenangan, di mana dia bisa hidup berdampingan lagi dengan sapi, dan sapi itu bisa menolong kehidupan dia dalam upaya dia membajak sawah dan lain-lain. Apa makna cerita itu bagi Bapak Ibu sekalian? Saya banyak punya cerita, tapi saya mau buka cerita ini satu. Saudara paham maknanya apa? Ada yang paham nggak? Dibandingkan dengan perjalanan kehidupan spiritual kita. Coba angkat tangan. Saya punya dari dulu satu benda yang tidak pernah bisa dikeluarkan karena pertanyaan saya tidak bisa dijawab. Apa tuh Dian? Apa itu? Rice cooker. Saya sediain satu rice cooker. Setiap saya ibadah, saya nanya satu pertanyaan, tapi rice cooker itu nggak pernah keluar gitu. Siapa tahu di sini ada yang bisa menjawab. Nggak ada juga. Oke, gini Bapak Ibu sekalian. Ada seorang teolog di abad ke-16 yang namanya John Calvin. Tahu ya? John Calvin itu mencetuskan satu mazhab baru yang namanya Reform, yang diikuti oleh Stephen Tong hari-hari ini. Jadi gereja Reform. Dia teolog terkenal setelah Martin Luther, dan dia agak berseberangan sama Martin Luther. Itulah orang-orang yang cikal bakal menjadi gereja yang beraliran Pentakosta sekarang, Metodis. Kalian ini yang ada di GBI sebenarnya lahir juga dari mereka. Kalau mereka tidak mencetuskan faktanya, kita semua masih menjadi Katolik hari-hari ini. Gitu ya. Nah John Calvin bilang, di dalam setiap manusia itu punya sesuatu yang disebut sebagai sense of deity. Sense of deity itu adalah benih keagamaan. Di mana sejahat-jahatnya manusia itu punya sesuatu di dalam hidupnya, di mana dia selalu ingin mencari Tuhan. Dan saya amini dia punya statement seperti itu, sense of deity, bahwa di dalam setiap orang, sejelek-jeleknya pun manusia, pasti ada kebaikannya. Itu ada bahasa Jawanya apa? Pepatah Jawa, saya lupa namanya. Ada orang Jawa sih. Pak Senen apa Pak? Sejelek-jeleknya manusia, pasti ada baiknya. Sak buruk-buruk kayak wong.
Kenapa ada sense of deity itu di dalam kehidupan kita semua Bapak Ibu sekalian? Saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian ke dalam Kejadian pasal 2 ayat 7. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7 berbicara seperti ini Bapak Ibu sekalian. Dan Yahweh Elohim, saya baca dalam terjemahan Indonesian Modern Bible ya, yang mendekati dalam bahasa aslinya. Dan Yahweh Elohim membentuk manusia dari debu tanah. Lalu dia menghembuskan nafas kehidupan ke dalam lubang hidungnya. Dan manusia itu menjadi makhluk hidup. Nah, John Calvin mengatakan setiap manusia itu ada sense of deity-nya. Kalau kita relasikan dan Kejadian pasal 2 ayat 7, Yahweh Elohim membentuk manusia dari debu tanah, lalu dia menghembuskan nafas kehidupannya. Nah, nafas kehidupan yang ada di dalam setiap manusia, dalam engkau dan saya, itu disebut sebagai sense of deity. Sense of deity itu dikatakan sebagai neva, neshama. Jadi dalam bahasa Ibraninya, waktu dihembuskan itu neva. Nafas itu dalam bahasanya adalah neshama. Neshama itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu adalah jiwa. Itu yang membedakan antara engkau dengan ciptaanmu yang lain. Manusia diciptakan dihembuskan nafas dari debu menjadi hidup. Binatang hanya diciptakan saja tapi tidak dihembuskan nafas kehidupannya. Jadi setiap manusia berbeda dengan ciptaan yang lain karena kita punya akal budi pengertian yang namanya neshama. Itu adalah budi atau jiwa. Nah, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, jiwa dalam manusia itu rusak. Dia turunkan DNA-nya ke seluruh manusia. Sampai kita ini, DNA kita pun rusak. Jiwa kita itu rusak. Tapi kita itu selalu punya sense of deity. Apalagi yang udah tua-tua ini nih. Yang udah mau hidup, yang sepuh-sepuh seperti saya yang sudah mau ke alam sana. Ibu ketawa tuh. Kita tua dalam umur tapi muda dalam semangat. Amin. Amin ya. Jangan berpikir kamu tua. Ya saya tua boleh. Tapi semangat saya 17 Agustus 45. Iya toh. Kita tetap harus bekerja. Kita harus tetap beraktivitas. Kita harus tetap melayani Tuhan dengan segenap hati. Saya waktu duduk situ Tuhan bilang, Leh kenapa? Leh itu bukan Leo ya. Tole ya. Tuhan panggil saya sekarang Tole. Karena saya udah mau mulai kejawa-jawaan. Leh, kenapa kamu nggak bikin satu, ini denger nih tim saya nih, satu aktivitas, kalau di pinggir-pinggir jalan tuh ada yang namanya dung-dung-dung gitu. Ya di pinggir lampu merah itu loh. Yang minta duit, ada angklung-angklung gitu kan. Berani gak kamu bikin dalam bentuk pujian penyembahan buat Tuhan? Berani gak? Ya kita lakukan itu ya. Nanti mungkin kayak kumpulin teman-teman. Nanti kalau kalian lihat mungkin di beberapa perapatan lampu merah, ada timnya si Leo itu lagi nyanyi cincreng-cincreng lagunya lagu rohani. Terus minta duit, tetap minta duit. Tapi duitnya kita kasih buat Tuhan. Ada yang mau ikut anak muda? Ayo daftar. Jadi setiap manusia itu punya yang namanya sense of deity. Jadi perasaan, kenapa ya saya hidup seperti ini? Ini enggak terkait dengan kamu Kristen atau tidak loh. Kamu boleh Kristen puluhan tahun, tapi hidupmu kan masih sama saja. Tapi satu saat seperti tadi, sense of deity-nya Tony, waktu saya bicarain itu, dia langsung mencuat ke atas. Dan dia langsung percaya, oh iya kenapa hidupku beginilah. Itu awal seperti tadi saya cerita. Seseorang yang merasa kehilangan sapinya, itu adalah tindakan pertama. Itu adalah awal yang saudara dan saya harus ikuti. Coba dari pulang ini introspeksi lagi. Adakah sesuatu yang hilang dari diri saya pada saat ini? Dalam kehidupan saya, dalam kehidupan saya mencari Tuhan. Ada gak sesuatu yang hilang? Nah kalau kamu merasa saya baik-baik saja, kamu gak akan menemukan jalan ke depannya. Saya setiap malam introspeksi terhadap diri saya, itu namanya tasawuf, kalau orang sufi bilang itu loh. Kita meditasi, maaf ya saya banyak
menggunakan istilah-istilah yang bukan Kristen ya. Karena sebenarnya kita satu. Kita nggak boleh tutup diri kita. Ini loh seperti ini doktrin. No, doktrin itu dibuat sama orang. Kebenaran itu adalah satu Tuhan. Kalau kita bicara gini ke mereka, mereka tuh merasa bahwa mereka diemongi, tahu ya? Buat orang-orang yang nggak percaya sama Tuhan. Saya meditasi, introspeksi, satu hari ini saya ngapain sih? Adakah sesuatu yang saya lakukan itu yang tidak berkenan sama Tuhan? Itu penting buat kita. Itu artinya kamu melihat ada sesuatu yang hilang dalam dirimu. Kalau itu ternyata hilang, kamu cari. Seperti gembala tadi mencari jejak-jejak sapi. Waktu dia mencari jejak sapi itu susah gak? Susah Bapak Ibu sekalian. Dia harus berupaya, dia harus ambil action, tindakan. Saya tinggalkan apa yang ada di diri saya harus bergerak cari. Mengikuti jejak sapi itu. Perjalanan spiritual kita. Di situ kita mulai merasa bahwa oh iya ya, aku kok kangen untuk belajar bersama-sama firman Tuhan. Aku kok kangen ya ingin ikut yang namanya mezbah doa, persekutuan, komsel dan lain-lain. Itu adalah jejak-jejak yang kamu ikuti. Pada saat kamu merasa ada sesuatu yang hilang dalam dirimu. Gereja ini banyak punya programnya. Dia punya mezbah keluarga yang namanya MBK ya. Apa namanya? MK ya, mezbah keluarga ya. Tiap minggu ada. Ayo datang. Dari sekian banyak itu jangan sampai ada anggota yang tidak ikut MK. Coba kamu renungkan, waktu kamu ikut MK, kamu akan merasakan sukacita. Yang merasa hidupnya tertindas, itu ada orang yang empati untuk menolong dia. Betul ya? MK kan fungsinya seperti itu. Belajar bertumbuh bersama. Bukan menghakimi orang, bukan mengadili orang. Toh. Itu bukan MK, itu penjara namanya. Kalau MK itu kita sama-sama untuk berpelukan tangan. Saya dengan tim saya itu enggak ada rasa level tinggi lebih rendah. Saya bisa duduk bersama anak kecil itu seperti dia saya main. Seperti anaknya Jo, saya main seperti dia. Sama yang tua ya saya main seperti orang tua. Sama yang muda saya main seperti orang tua. Mereka panggil saya juga kadang-kadang bro. Enggak apa-apa. Kita itu tidak ada apa-apanya, bukan siapa-siapa. Kita itu semua kosong. Benar ya? Jadi jadikan MK kita itu menjadi sesuatu yang memberkati, yang membuat orang tertarik. Ingat saya bilang hukum fisika adalah hukum ketertarikan. Sesuatu yang kita bangun, yang indah, yang mulia, itu akan menarik orang akan datang masuk ke situ. Amin. Tapi kalau kita membuat sesuatu yang busuk, yang jelek, itu akan membuat yang jelek masuk lagi ke kamu, bukan yang baik. Jadi kita harus belajar untuk mengikuti jejak itu. Sampai satu saat kita ngelihat ekor sapi. Nah di situ itu adalah awal pencerahan yang engkau akan alami dalam hidupmu. Saya mengalami satu pencerahan diri, mengerti jati diri saya yang sesungguhnya itu belum terlalu lama setelah saya berpuluh-puluh tahun ikut Tuhan melayani. Itu ternyata di mata Tuhan tidak memiliki kredit apapun. Kecil sekali kreditnya 0,0 berapa. Tapi Tuhan ingin membuat saya pribadi itu menjadi mengalami proses seperti Ayub. Ayub dalam kehidupannya kan wah hebat, dahsyat segala macam. Tapi dia punya sesuatu yang Tuhan gak kehendaki. Sampai dia diproses begitu rupa. Sampai akhirnya dia mengenal jati dirinya. Dia mengenal Tuhannya siapa. Sama, kita waktu ngelihat ekor itu adalah awal pencerahan. Nah kamu jangan berhenti di situ. Targetmu adalah mengenal Tuhan, ketemu sama Tuhan. Tapi waktu kamu jalan, ketemu sama sapinya. Sapi itu akan berontak tadi dia bilang. Itu cerita tentang engkau mengendalikan dirimu sendiri. Jiwamu yang rusak tadi itu loh. Kalau kamu kendalikan dia akan berontak, betul ya? Kenyamanan yang engkau alami, contohnya seseorang yang melihat HP, nonton Facebook, sesuatu yang apa di sini atau Facebook atau Insta atau apapun, dia akan tertarik sekali selalu lihat ini. Betul ya? Betul gak Jo? Itu saya bawa Tejo tuh. Dari pagi sampai sore dia pegang HP terus. Anak-anak sekarang juga pegang HP semua. Saya juga sama. Kalau saya nggak buang, saya buang Insta saya buang yang namanya apa? Twitter. Teman saya nggak buang Facebook karena situ ada kelompok burung. Saya nggak buang itu.
tapi yang lain saya buang. Nah, kenyamanan kita, kebiasaan kita, itu membuat kita itu jauh dari Tuhan. Coba waktu kamu pegang HP, kamu berbicara sama Tuhan nggak? Mau tanya saya. Hah? Enggak toh. Waktu kamu jawab WA-mu yang grupnya ada 100 itu, kamu ketemu Tuhan nggak di situ? Enggak. Nah, pagi ini yuk coba kita ngelihat, kalau kita tadi rindu untuk mencari jejak sampai dapat ujungnya, kamu nanti ketemu sapinya, sapi itu lihat, itu menggambarkan dirimu sendiri. Dan kamu harus bisa menguasai dirimu sendiri. Harus bisa membuat dia takluk. Aku boleh gak lihat HP? Boleh. Tapi jangan sampai aku dikuasai sama HP. Aku boleh gak ngerokok? Hah? Aku boleh gak ngerokok? Enggak toh. Kenapa saya ngerokok? Karena tubuh saya dikuasai oleh asap rokok. Saat saya cium asap rokok, tubuh saya bilang minta dong, gitu kan. Saya nggak kuat, saya ngerokok lagi. Nah, kita bukan menunggangi sapi, tapi sapi menunggangi kita. Amin. Mau kalian ditunggangi sama sapi? Saya nggak mau. Sapi itu berat banget. Oke, bener ya. Waktu kita ditunggangi, itu jadi beban dalam kehidupan kita. Saat engkau ngerokok, kamu membawa beban dalam kehidupanmu, paru-parumu hancur. Paru-parumu hancur. Oh Pak, saya ngerokok sampai sekarang nggak apa-apa kok. Ya lihat nanti waktu tua. 70 ke atas kalau kamu belum dipanggil Tuhan, ntar nah di ronsen sama Tuhan Yesus. Di ronsen sama dokter. Oh dilihat paru-paru. Saya kemarin ikut MRI 2 kali, MRI kepala sama MRI leher. Kepala saya masih oke, cuman katanya otaknya mengecil. Oh kenapa saya sering lupa ya hari-hari ini, cuman firman Tuhan aja saya nggak lupa. Yang lain suka lupa, karena otak saya mengecil. Tapi di leher saya ini ada penyumbatan yang harus diperbaiki. Oh, saya tetap mengucap syukur sama Tuhan. Apakah dengan cara gitu saya bilang, oke lah kalau gitu gue lepasin lah diri gue, ngapain ikut Tuhan, ikut dunia aja senang-senang. Oh Tuhan gak bantu aku kok, aku punya problem dalam fisikku. No, fisik boleh masalah, tapi kamu tetap harus bisa menguasai sapimu. Amin. Yang Tuhan inginkan adalah engkau datang sama Dia, engkau bisa menguasai dirimu, menungganginya. Itu persis seperti ceritanya siapa? Anaknya Ishak, siapa? Ada yang tahu? Anaknya Ishak itu siapa ya? Yang menjadi namanya Israel? Yakub. Dikatakan Yakub bergumul sama Tuhan satu malam-malaman. Bergumul itu dalam bahasa aslinya debu. Bergumul itu dalam aslinya afak namanya. Itu debu. Jadi artinya itu mungkin secara spiritual, itu secara fisik mungkin bukan bergumul sama Tuhan dalam bentuk fisik, tapi Ayub mengalami sesuatu dalam kehidupannya pada malam hari itu, di mana dia tersadari sesungguhnya bahwa aku ini debu. Selama ini dia ngakalin kakaknya, dia ngakalin begitu banyak orang. Dia jahat, namanya si pencengkeram. Yakub itu pencengkeram. Tapi malam itu dia mengalami satu resolusi dalam kehidupannya. Oh iya, aku tahu, aku ini debu, aku ini bukan siapa-siapa. Aku ini bukan apa-apa. Dia bilang, aku ini kosong, cawan kosong Tuhan, penuhi aku. Dia diganti namanya Israel, amin. Lewat dia Tuhan Yesus lahir. Lewat dia keselamatan itu terjadi. Nah sama kita semua nih, kita nyanyi lagu Nebayot, tadi lagu Kedar, lagu selamatkan negara kita. Oke, kita sudah gak dalam kesadaran seperti tadi, bahwa kita ada bergumul dengan Tuhan, kita bisa menunggangi kita punya sapi untuk kita bawa pulang ke rumah kita, ke dalam satu ketenangan bersama Tuhan. Sebelum itu kita jalani, sebelum engkau berubah jadi engkau menjadi Israel kecil. Nebayot, Kedar, gak bisa dimenangin buat kita. Salatiga gak bisa dimenangkan untuk Tuhan. Amin.
Amin. Apa terpesona sama saya apa ngantuk? Kalau ngantuk saya hipno sebentar. Saya bisa hipno loh. Saya bisa tidurin ibu, saya bisa ngomongin ibu. Saya belajar itu. Ada level-levelnya. Tapi itu nggak dipakai buat gereja. Kenapa? Sekarang saya tahu. Kenapa ada hamba Tuhan yang berdiri di sini, waktu dia ngibasin tangan semuanya jatuh, rebah. Tahu kamu? Apa itu gelombang Roh Kudus? Orang jatuh dia nggak bertobat, Roh Kudus ceritanya nggak gitu. Saya tahu sekarang. Oh itu trik hipnosis saja. Waktu kalian dengerin saya ini, saya bilang amin. Kamu amin toh? Artinya kamu taat sama saya toh? Tinggal satu langkah saya deketin kamu, saya bilang kamu tidur, bless tidur. Itu trik yang namanya kejiwaan psikologi. Tapi Tuhan melebihi dari itu. Tuhan melebihi dari itu. Tuhan kepengen agar kamu kosong, waktu kamu kosong, hidupmu benar, kamu gak pernah bisa digendam. Dengar ngomongan saya. Kamu tidak pernah bisa digendam. Karena engkau sadar akan dirimu sendiri. Tidak pernah bisa disantet sama orang. Amin. Karena santet itu adalah mengirim energi yang jelek ke dalam dirimu. Kalau dirimu kosong, energi ilahi masuk dalam dirimu. Siapa yang bisa tahan? Seperti waktu pendeta Gilbert dilawan sama satu siapa? Daud Tony. Daud Tony punya ilmu apalah itu sampah itu kan. Tapi ngelawan si Gilbert yang haleluya, haleluya. Waktu disantet haleluya, haleluya. Bukan haleluya yang hebat. Karena si Gilbert ngerti bahwa dalam dirinya ada Tuhan Yesus. Nah, saat kita berada di situ, engkau sesungguhnya mengalami keberkatan Tuhan sepenuhnya dalam hidupmu. Amin. Seperti tadi saya bilang, waktu sapi saya mati, waktu ada hal yang gak oke, tapi saya terima itu seperti air dimasuki oleh batu, plus hilang begitu aja. Kalau tai chi itu artinya seperti kapas. Ada yang bisa belajar senam tera di sini? Di tempat ibadah saya mulai bulan depan sebelum ibadah senam tera dulu. Supaya sehat semuanya. Jadi balik Bapak Ibu sekalian, kita harus bisa menguasai diri kita sendiri. Nah pada saat engkau menguasai diri kita, seperti tadi, kamu menunggangi sapi tersebut, pulang ke rumah. Di rumah kamu mengalami ketenangan. Kamu bertemu dengan yang namanya Tuhan. Tuhan akan berjumpa dengan kita saat dia ngelihat engkau itu kosong. Pikul salib, sangkal diri, engkau akan menjadi muridku. Engkau sungguh benar-benar muridku kalau engkau taat akan firmanku. Firmanku itu akan menyatakan kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kami. Wis, kita merdeka seperti yang tadi kita nyanyikan 17 Agustus. Kita merdeka secara holistik. Mau gak kita merdeka secara holistik? Freedom dalam bentuk keuangan, freedom dalam bentuk jiwa, freedom dalam bentuk roh. Itu namanya holistik yang bisa membawa engkau kepada Tuhan. Bukan saat engkau dipanggil Tuhan, tapi ada saat engkau memeramkan mata, pada saat engkau diam, engkau akan berjumpa dengan Dia. Amin. Saya baru bersaksi sama teman-teman waktu belajar tumbuh bersama. Saya enggak doa panjang, doa saya enggak sampai 5 menit. Tapi komunikasi saya berjalan sama Tuhan itu berlangsung terus menerus. Dan saya berada di dalam pinggiran. Pinggiran untuk mendapat sesuatu yang lebih besar lagi. Setiap kita itu akan mengalami yang sama. Kita bisa mengalami Tuhan secara utuh, tapi mulai dari percikan-percikannya dulu. Saya ada di percikan-percikan itu. Di dalam Yohanes pasal 41 yang saya bilang dan Mazmur pasal 23. Itu kan cerita tentang engkau mendapat rest. Engkau ketemu sama Dia dibawa ke padang rumput yang hijau. Ke air yang tenang. Itu sapi yang kau bawa, yang kau telah jinakan akan kembali ke rumah dan engkau akan diam bersama dia main suling sama sapinya. Itu yang dicari sama orang, kebahagiaan sejati dalam hidupnya. Bukan dari soal uang dan lain-lain. Bukan kamu didera penyakit. Penyakit gak bisa melawan kita kalau ada sukacita Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita boleh bongkok-bongkok jalan, mata kita tidak bisa melihat karena buram.
Tapi sukacita Tuhan nggak bisa dilawan dengan hal-hal yang sifatnya daging seperti itu. Haleluya. Amin. Nah setelah kita mengalami semua itu, engkau akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yohanes pasal 20 ayat 21, Tuhan menghembuskan nafasnya yang kedua buat murid-muridnya. Kenapa dia menghembuskan nafas yang kedua buat murid-muridnya? Saya tanyain sama Tuhan pagi-pagi tadi. Kemudian Yesus berkata lagi kepada mereka, Shalom bagimu, sama seperti Bapa telah mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Dan setelah mengatakan hal itu, dia meniupkan nafas kepada mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Siapa yang kamu ampuni dosanya, mereka diampuni. Siapapun yang dosanya tidak kamu ampuni, mereka juga tidak diampuni. Murid-murid mengalami hal ini, melewati satu proses yang panjang sampai dia mengenali dirinya siapa. Sampai dia mengenali dirinya siapa. Tuhan menghembuskan nafas kedua kali yang murni, yang datangnya dari roh. Makanya dia bilang terima Roh Kudus. Nah itu bisa kita terima dalam kehidupan kita secara utuh. Dia bekerja di dalam kita secara utuh saat engkau kosong. Amin. Kita dibaptis terima Roh Kudus, yes. Tapi Roh Kudus gak bisa bekerja dalam kehidupan kita. Kamu harus kosong seutuhnya. Baru dia masuk seperti Yesus menghembuskan nafasnya. Coba lihat ya, setelah ini di Yohanes pasal 21 ya. Apa yang terjadi setelah itu? Waktu Yesus makan sama mereka di ayat 11. Simon Petrus naik ke perahu dan menarik jala yang penuh dengan ikan. Ceritanya Tuhan Yesus manggil murid-muridnya yang sedang menjala ikan. Simon Petrus naik ke perahu dan menarik jala yang penuh dengan ikan-ikan besar itu ke darat. 153 ekor jumlahnya. Dan sekalipun demikian banyak jala itu tidak koyak. Yesus berkata kepada mereka, mari sarapan. Ayat 13, lalu Yesus maju dan mengambil roti dan ikan. Ayat 14, ini yang ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada muridnya setelah bangkit dari kematian. Yang ketiga kali sebelum dia naik ke surga. Ayat 15, sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua ini? Itu pertama. Bahasa aslinya itu bahasa Yunaninya agapo. Yesus ngomong, apakah engkau mengasihi aku? Agape, agapo. Kedua lagi ayat 16, Yesus berkata lagi kedua kalinya, Simon anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku? Yesus mengulang kata yang sama, agapau. Apakah engkau mengasihiku? Mengasihi agapau itu mengasihi tanpa syarat. Ya aku akan mengasihi engkau Yesus Kristus. Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku mengasihi engkau. Agapau. Yesus tanya, aktif tanya. Pak, Petrus bilang, ya Tuhan engkau tahu bahwa aku agapau sama engkau. Yang ketiga yang lebih dahsyat Bapak Ibu sekalian. Yesus berkata untuk ketiga kalinya, Simon anak Yunus, apakah engkau menyayangi aku? Menyayangi aku bukan agapau lagi Tuhan Yesus, tapi pilea. Pilea itu mencium, memeluk. Waktu engkau kosong, waktu engkau menunggangi sapimu, engkau mengatakan aku adalah engkau Tuhan. Aku bukan aku lagi yang lama, seperti yang namanya Paulus bilang, aku bukan aku lagi, aku adalah aku yang baru. Aku adalah bagian aku dari aku. Aku adalah bagian dari engkau Tuhan. Itu percikan pertama kali keluar. Ada proses 3 lagi di situ. Dalam perjalanan seperti yang tadi Petrus ditanya sama Tuhan. Agapau yang pertama. Aku mengasihimu Tuhan. Waktu aku mengasihimu, aku melihat semua makhluk. Aku kasihi. Tumbuh-tumbuhan aku kasihi. Anjing kecil aja yang punya istri saya. Dulu saya benci, sekarang saya kasihi. Iya, dulu saya sepak, beng. Dulu kalau ke bawah dia, ke ruangan bawah kan ada anjing saya yang gede gitu. Saya cengkerem dia, saya pegang gini. Lemparin, ya sih dia. Dia, saya nggak peduli. Tapi hari ini dia turun ke bawah, saya bilang, ayo naik ke atas. Tapi kaki saya nggak jalan. Saya belajar untuk mengasihi. Saya melihat semua makhluk adalah sesuatu yang harus kita kasih. Itu namanya agape. Bukan mengasihi istrimu saja. Mengasihi setiap orang yang mengkhianatimu, mengasihi setiap orang yang membencimu,
yang menyakitimu, yang memfitnahmu, engkau kasihi. Amin. Amin. Kalau engkau nggak bisa lakukan itu, engkau belum menunggangi sapimu. Engkau belum layak untuk ketemu Tuhan. 2 kali, itu proses artinya nggak cuma sekali, itu berkesinambungan. Sampai di ujungnya, katanya Tuhan, apa engkau pilea sama aku? Apakah engkau mencium aku? Masa saya mencium satpam di depan? Nggak mungkin loh ya. Orang yang saya cium adalah orang yang paling dekat sama saya ya. Betul toh? Istri saya. Artinya hubungan saya dengan Tuhan ngomong itu seperti suami istri. Amin Bapak Ibu sekalian. Kalau engkau sampai kemari, Salatiga diselamatkan. Amin. Jawa diselamatkan. Indonesia diselamatkan. Caranya gimana? Bergerak sama-sama. Ini bukan Dedi punya program, bukan Chris punya program. Kita semua punya program. Makanya tentu anak-anak saya ajak, ayo kita berani jalan keluar. Apa yang nanti orang kita dilemparin batu atau dilempari uang sama mereka? Ya kita tes dong. Kita jangan berada di gereja begini aja uplek-uplekan, kita nyanyi hebat-hebat di situ. Tapi keluar kita gak berani ngomong apa-apa. Kata Tuhan, munafik lu. Mau dikatakan Tuhan munafik? Mau? Enggak toh. Enggak toh. Kita harus bisa menyatakan itu kepada orang luar. Dalam bentuk kasih. Penginjilan tuh gak perlu hebat-hebat saya bilang. Ya kayak tadi itu loh saya. Begitu saja. Tuhan memberkati. Silakan pemusik. Nah ini saya mau nyanyi satu lagu. Kalau yang gak berani nyanyi lagu itu gak usah nyanyi. Diem aja. Tapi kalau ada yang berani, artinya kamu udah kena saya punya tadi. Firman saya sampaikan. Ya Bu ya, Mbak. Ini WL favorit saya. Sejak awal saya sudah kesiram sama api. Yuk kita bangkit berdiri. Yang gak berani nyanyi jangan nyanyi. Yang berani puji Tuhan. Artinya Anda siap untuk menjadi pemenang. Pujilah aku Tuhan. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana, amin. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan Allah yang disembah. Mari kita katakan, ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat
disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Raja kami yang duduk di tahta, yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak di. Sekali lagi dengan segenap hati dan syukur ku nyanyi Hosana, Hosana. Angkat suara kita, penyembahan kita kepada Tuhan kita yang duduk di tahta. Kami muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Mari sembah, tinggikan Dia. Kau layak disembah, Kau kami tinggikan saat ini Tuhan. Kami nyanyi Hosana, sebab Kau layak disembah. Kami sembah. Apapun keadaan kami hari-hari ini Tuhan, kami mau naikkan syukur kepadamu, sebab Engkau layak disembah Yesus. Biarlah pagi ini Tuhan menjadi waktu yang baik, kami boleh menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu Yesus. Kami sembah Engkau Yesus. Kami persembahkan syukur kami kepadamu. Kami naikkan sembah kami, karena Engkau layak disembah ya. Tidak ada alasan apapun untuk kami tidak menyembah Engkau, sebab Engkau layak disembah Yesus. Haleluya. Naikkan syukur, naikkan sembah kepada Tuhan. Dia layak disembah. Oh ya Rabakaya saudara ya Rabakaya. Engkau hadir di tengah kami. Oh ya Rabakaya saudara ya Rabakaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Rapi kami sekali lagi, penuhi dengan hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, Urapi setiap kami penuhi Tuhan. dengan kuasa-Mu. Urapan-Mu atas kami, nasihat ajaib, terpuji Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan. Oh ya Rabaya Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, memberikan kekuatan baru ya, mengurapi kami. Biar lama sana ya lama Yesus, terima kasih. Haleluya. Kira labaya syadara Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syadara labaya Yesus, makasih Tuhan. Sikara labaya syadara. Biara labaya syadara. Yesus. Biarlah firman-Mu terus membentuk hidup kami Tuhan. Terkadang Tuhan kami boleh merasakan kelemahan-kelemahan kami Tuhan, kekurangan-kekurangan kami. Tapi hari ini kami berkata, kami tetap percaya Engkau menguatkan setiap kami Tuhan. Di saat kami lemah kami tahu Engkau ada untuk menguatkan kami. Kalaupun hari-hari kami boleh mengalami Tuhan, oh hal-hal yang secara manusiawi Tuhan melemahkan kami Tuhan. Bahkan Tuhan ada mungkin di antara kami mengalami kecewa dan sakit hati sepanjang perjalanan kami mengiringi Engkau. Banyak hal-hal yang kami alami. Tapi kami mau berkata Tuhan, kekuatan kami di dalam Engkau. Kalau Engkau mengizinkan kami hari-hari ini Tuhan mengalami kelemahan, kami tahu firman-Mu berkata justru di dalam kelemahan kami Tuhan, kuasa-Mu bekerja ya Tuhan dengan dahsyat sempurna. Kami tahu kami terus dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan. Pribadi-pribadi yang memiliki karakter Kristus.
Kami percaya segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami Amin. bukanlah Terima kebetulan kasih, Tuhan. Tapi semata-mata ya Tuhan Engkau sedang membentuk kami untuk kami dapat melihat, mengalami betapa baik dan dahsyatnya Engkau Amin. dalam kehidupan kami. Terima kasih firman hari ini berkata bagi setiap kami Tuhan. Kami tahu setiap kami akan dipakai tidak menjadi jemaat yang biasa-biasa saja. Amin. Tapi jemaat yang menjadi berkat Tuhan. Tidak Amin, hanya Tuhan, sesama saudara kami di tempat ini. Pakai hidup kami menjadi berkat di lingkungan kami ya Tuhan. Di mana kami tinggal di masyarakat dalam kota ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terus kuatkan, kobarkan semangat Yesus. yang daripadamu Tuhan, kasih-Mu sebagaimana Kau mengasihi jiwa-jiwa. Demikian juga Tuhan, hati kami boleh menjadi seperti hati-Mu Tuhan, Amin. mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal akan Engkau Tuhan. Mampukan kami, berikan kami keberanian hati yang mengasihi sebagaimana Engkau mengasihi Tuhan. Terima kasih memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, urapan-Mu, kasih-Mu Tuhan, bimbingan-Mu, berkat-Mu Tuhan turun terus atas hamba-Mu, atas pelayanannya Tuhan, atas keluarganya, atas usahanya, dimanapun Tuhan tempatkan beliau untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kami Haleluya. percaya jiwa-jiwa boleh datang kepadamu, sebab Engkau menyatakan kasih-Mu, menyatakan kuasa-Mu atas hamba-Mu. Terima kasih Engkau memberkati umat-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan, ini syukur kami dalam nama Yesus kami berdoa. Mari bersama katakan Amin. amin. Silakan duduk Bapak Saudara kasih Tuhan. Bapak Saudara, saya mengucapkan terima kasih untuk doa dan dukungan dari Bapak Ibu Saudara semua. Sepanjang mengikuti ujian, diklat bahkan sampai pelantikan di Jakarta, semua boleh berjalan dengan lancar. Hari ini ya Jumat kemarin tepatnya ya, hari ini saya itu sudah sah gitu ya, dilantik jadi pendeta penuh, orang bilang gitu ya, PDT. Ada yang bilang PDT itu pendeta tua, karena jabat pendeta udah mentok di atas gitu ya. Tapi seperti yang Pak Leo tadi bilang kan, ya umur boleh tua, tapi roh semangat harus tetap terus dibaharui di dalam Tuhan. Amin. Ya semangatnya harus makin lagi ya. Saya percaya ini tidak hanya saya terima, tapi secara profetik, secara rohani saya percaya ini juga memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Ya, mari saya undang bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita hari ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi dengan syukur, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau ya Tuhan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan sekali lagi setia. dengan kita segala perkara. Segala perkara dapat Nyatakan iman kita di hadapan Tuhan. Amin. Sehingga kita boleh pulang dengan Di terima dalam kekuatan Dia baru, berkat yang berlimpah dari Tuhan. Engkau Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat kami. Kami tetap percaya Tuhan. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan Sekali lagi tetap setia. percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Terima Berikan kasih Tuhan. sorak-sorai, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, syukur bagi Engkau Tuhan Yesus. Kau layak terima semuanya. Haleluya. Kami boleh mengakhiri ibadah kami Tuhan dengan ucapan syukur yang berlimpah-limpah, sebab kami menyadari ya Tuhan, dan kami boleh mengalami Engkau sungguh hadir di tengah-tengah setiap kami.
menjamah kami, memulihkan setiap kami. Kami tahu, biarlah kami boleh terus mengalami perjumpaan dengan Engkau tidak hanya pada setiap hari Minggu, pada setiap waktu, setiap saat. Kami terus boleh membuka hidup kami bagi jamahan-Mu ya Tuhan, yang terus menguatkan, membimbing, menuntun, mengubahkan setiap kami. Terima kasih, syukur kami yang berlimpah-limpah karena kebaikan Engkau. Engkau Tuhan Yesus baik, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan buat umat-Mu hari-hari ini yang mungkin mengalami kelemahan tubuh, sakit, penyakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus, jamahan kuasa bilur-Mu memulihkan, menyembuhkan dengan sempurna di dalam nama Yesus. Yang letih dan lesu hari-hari ini mengalami kekuatan baru dalam nama Yesus. Yang sedang bersedih hati Tuhan, oh Tuhan hiburkan. Kami percaya Engkau Tuhan yang dekat, tidak jauh dari setiap kami Tuhan. Engkau terus menguatkan umat-Mu ya Tuhan. Berkati berlimpah-limpah. Terima kasih, terima kasih. Bapa, sebentar kami akan pulang. Undur diri dari tempat ini, biarlah kami boleh pulang Tuhan. Dari tempat ini dengan terima berkat yang berlimpah-limpah daripada. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku. Sebab balasanmu limpah dan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menegakkan. Aku diberkati, aku